Halo, jumpa lagi dengan Chris Fitri di Golden Spot episode ke-13. Pada episode sebelumnya, saat ulang tahun Lee Sang-chun atau Wang Tae-yong asli, ia bertemu dengan ayah Hyeondo saat mengantar makanan. Namun keadaan tidak berubah. Sesaat kemudian, ayah Lee Sang-chun asli masuk membawa barang yang tertinggal dan ia bertemu dengan Lee Sang-chun alias Wang Tae-yong. Saat itulah keadaan menjadi berubah seperti semula. Ayah Lee Sang-chun sempat merasa bingung mengapa pakaian Lee Sang-chun berbeda dengan yang dipakai saat mengantar catering dari rumahnya. Ketika hendak pulang, seperti biasa, ayah Lee Sang-chun selalu melihat alat melukis yang sangat diimpi-impikannya. Dan hal ini memang disengaja oleh ayah Hyeondo, sebab ia ingin membuktikan bahwa uang bisa menjangkiti siapapun, seperti penyakit menular. Sebab benda tersebut harus dibeli juga dengan uang. Begitulah pemahamannya tentang uang. Lee Sang-chun yang telah kembali seperti semula segera mencari nenek tua penjual sendok emas. Namun ia malah bertemu dengan ibunya. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman saat ibunya membuatkan makanan untuk hari ulang tahunnya. Saat Juhi ke rumah Lee Sang-chun, ia melihat ayah Lee Sang-chun membuka kode pintu dengan kode yang sama, yaitu hari ulang tahun anak-anaknya tapi dibalik. Hal ini mengingatkan Yuhi pada kode yang sama dengan brankas Wang Tae-yong. Yuhi bergegas pergi ke kantor Wang Tae-yong dan ia bertemu dengan Yeojin yang rupanya sudah menyadari terjadi pertukaran antara Wang Tae-yong dan Lee Sang-chun. Yuhi memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Wang Tae-yong sebagai teman karena ia sudah tahu bahwa mereka telah bertukar ke diri mereka masing-masing. Di tempat lain, di penjara Paman Juntae, ada kakaknya alias ibu Paman Juntae. Dan saat itu Paman Juntae membuka rahasia mengapa ia mengaku sebagai pembunuh ayah Yuhi. Sebab ia diancam oleh ayah Wang Tae-yong alias Hyeondo yang menyimpan pistol yang ada sidik jari Paman Juntae saat ia melakukan pembunuhan di Amerika. Karena desakan tersebut, ayah tirinya memaksa Paman Juntae untuk mengaku sebagai pembunuh Presdirna untuk menghindari penjara Amerika. Yuhi meminjam mobil dari sahabatnya, lalu ia menjemput Lee Sang-chun untuk ke pantai, dan ia mengatakan bahwa hal ini untuk mengingat kenangan yang lalu. Tentu saja ini membuat Lee Sang-chun cemburu, sebab saat itu Lee Sang-chun yang diceritakan adalah Wang Tae-yong. Akhirnya Yuhi mengetahui bahwa yang bersamanya saat ini adalah Lee Sang-chun asli. Lee Sang-chun marah, namun akhirnya ia sadar bahwa Yuhi telah menerima dia apa adanya. Di rumah Wang Tae-yong, Yeojin berusaha mencari informasi mengenai sosok ibu kandung dari Wang Tae-yong. Dan ia mendapatkan informasi dari ibu tiri Wang Tae-yong bahwa istri pertama suaminya berselingkuh dengan temannya sendiri. Ia ingin bercerai, namun tidak dikabulkan oleh Hyeondo sampai meninggal dunia. Yeojin curiga Wang Tae-yong adalah anak selingkuhan dari istri pertama. Wang Tae-yong di rumahnya merasakan sakit di kepalanya. Namun tiba-tiba ia dapat mengingat kejadian-kejadian masa lalu yang selama ini membuatnya bingung. Dari pembunuhan di Amerika yang dilakukan oleh Paman Juntae sampai saat-saat terakhir ayah Yuhi meninggal dunia, dan ia ingat semua itu bukanlah perbuatannya, namun ada bayangan ayah Hyeondo saat itu. Semua ini diceritakannya di depan sekretarisnya Moon-ki. Malam itu Hyeondo, pimpinan grup Dosin, berjalan-jalan ke pameran lukisan, dan di sana juga diletakkan sendok emas yang sama dengan yang dipakai Lee Sang-chun. Ternyata Hyeondo yang selama ini dikenal sebagai pimpinan grup Dosin juga menggunakan sendok emas pada masa lalunya. Dan tepat jam 12 saat Lee Sang-chun dan Yuhi sedang berbicara di tempat nenek tua menjual sendok emas, Lee Sang-chun tiba-tiba berubah menjadi Wang Tae-yong di depan Yuhi. Dan ini adalah tanda waktu 10 tahun terakhir yang ditandai oleh sendok emas. Siapakah sebenarnya Hyeondo? Nama yang dipakai oleh pimpinan Dosin selama ini? Baik, kita tunggu selanjutnya di episode 14. Terima kasih sudah mampir di Chris Fitri. Sampai jumpa.